experience in the automotive sector, namely Toyota. Before that, let me introduce our members as well as their roles and duties. The first is Bipika Hakim as moderator and speaker one is me, and the second is Rainanda Rizkina as officer, development and speaker two. Hello everyone, my name is Rainanda Rizkina. Is Rizka Listiana as manager and speaker three. Hello, my name is Rizka Listiana as manager. The fourth is Raisa Ashifa as director and speaker four. Hello ladies and gentlemen, let me introduce myself. My name is Raisa Ashifa as director. The five is production and Yola Anissa as production administration and speaker five. My name is Yola Anissa. And the last is Andika Hardiansa as chief mechanic and speaker six. Hello, my name is Andika Hardiansa as a mechanic. Okay. In this presentation, we will explain about our product company, the product we have, the advantages and disadvantages of our company, and of course, we will explain about promotions that are run. So, let's start the presentation. Topik pertama adalah company profile dari Toyota atau profil perusahaan dari Toyota sendiri. Ya, seperti kita tahu, Toyota sudah hadir sejak 1937 yang merupakan perusahaan otomotif dari Jepang. Toyota sendiri sudah berkomitmen untuk dalam quality, inovasi, dan sustainability. Toyota sendiri memiliki beberapa produk yaitu sedan, SUV, truk, dan mobil hibrida dengan model-model ikonik dengan seperti Camry dan Prius. Sistem produksi Toyota yang menekankan efisiensi dan peningkatan berkelanjutan telah menjadi tolak ukur industri. Toyota sudah sejak lama menjadi pemimpin dalam dunia otomotif. Toyota sendiri membawa portofolio kendaraan yang beragam, dari mulai sedan yang handal seperti Camry hingga SUV yang serbaguna hingga truk-truk yang bertangguh. Selain itu, bidang global perusahaan ini membentang seluruh dunia. Dengan kehadiran kuat di sosial perusahaan, Toyota tidak hanya hadir dalam memberikan produk mobil yang berkualitas kepada konsumen atau itu, tapi juga tentang sebagai pelayanan sosial seperti aktif berpartisipasi dalam upaya filantropi pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan dengan menyelaraskan nilai dan perusahaan dan komitmen yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan landscape industri otomotif yang berkembang, Toyota terus memimpin dalam membentuk masa depan mobilitas yang lebih baik dengan tentunya kepercayaan terhadap konsumen, keamanan, dan juga kenyamanan terhadap konsumen. Itu materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi yang akan dibacakan oleh Raisa Ashifa, Direktur Toyota. Untuk Raisa. So in here I will explain about SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities atau traits di dalam Toyota Company. Nah, di sini saya akan analisis sesuai dengan Toyota. Toyota ini adalah pemain besar dalam industri otomotif. Di dalam perusahaan ini itu telah berdiri sejak tahun 1937. Toyota adalah bukan hanya sebuah nama. Toyota adalah merek yang mewakili kualitas, intensi ulang, dan keandalan. Dengan operasi yang mencapai seluruh dunia, pengaruh Toyota di sektor otomotif dapat disangkal. Namun, memahami analisis SWOT Toyota bukan hanya tentang mengetahui reputasinya. Di dalam Toyota ini terdapat menggali lebih dalam untuk mengungkap apa yang ada di bawah permukaan, seperti bisnis lainnya. Toyota memiliki SWOT, itu yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, dan yang terakhir itu traits atau
functional. SWOT di Toyota ini adalah alat yang dipergunakan untuk mengubah faktor-faktor. Analisis ini merupakan kedalaman terhadap lingkungan eksternal dan internal yang menjelaskan aspek-aspek positif dan negatif. Toyota itu ada kekuatan dan kemampuan dari khasnya. Reputasi ini tidak muncul dalam semalam. Di dalam reputasi ini terdapat kualitas yang konsisten, produk inovatif, dan layanan pelanggan terbaik yang menggunakan nama Toyota di bidang masyarakat. Yang kedua ada research vehicles, yaitu rangkaian kendaraan yang luas. Kekuatan Toyota terletak pada keberagamannya. Di dalam Toyota ini terdapat mobil format hingga SUV, hibrida juga kendaraan yang mewah. Rangkaian penawaran yang luas ini bukanlah suatu kebetulan loh guys. Di dalam rangkaian kendaraan yang luas ini terdapat kemitraan strategis dari inovasi yang konstan yang memungkinkan Toyota memenuhi berbagai preferensi konsumen. Lalu yang ketiga itu ada jaringan manufaktur dan distribusi global. Jangkauan global Toyota ini sangat menentukan loh teman-teman. Jadi di dalam jangkauan global ini terdapat pabrik perakitan yang tersebar di seluruh dunia. Nah, di dalam Toyota ini memastikan kendaraan menjangkau setiap sudut dan celah. Jaringan yang luas ini bukan hanya tentang kehadiran, ini tentang efisiensi. Nah, Toyota ini menggunakan teknologi canggih dan teknologi manufaktur yang canggih untuk memastikan sasaran operasi dan memastikan mobil mereka tersedia kapan dan di mana saja. Lalu yang keempat itu adalah teknologi terakhir. Toyota adalah pemain di dalam teknologi secara ekstensif menggunakan kecerdasan buatan, analisis data, dan teknologi canggih lainnya untuk meningkatkan operasi dan pengalaman pelanggan. Toyota itu selalu menjadi yang terdepan dalam teknologi otomotif, mulai dari pengembangan kendaraan hibrida hingga penerapan fitur pengemudi otonom. Lalu yang terakhir itu terdapat kesehatan terutama yang mengesankan. Kinerja keuangan Toyota adalah bukti kekuatannya. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten itu menjadi margin laba yang tinggi. Neraca keuangan yang sehat membuat Toyota kuat secara finansial. Lalu kekuatan finansial ini memberi Toyota kebebasan yang berinvestasi dalam proyek-proyek baru, berinovasi, dan menghadapi kemerosotan ekonomi. Selanjutnya saya akan serahkan kepada The next presenter is Yola Anissa as Production and Administration. Next, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelemahan Toyota. Yang pertama ada ketergantungan pada pasar internasional yang dapat menimbulkan tantangan dan risiko tertentu. Karena pasar internasional seringkali tidak dapat diprediksi dan berfluktuasi karena faktor ekonomi, politik, dan sosial. Sebagai contoh fluktuasi, nilai tukar mata uang atau ketidakstabilan politik di wilayah tertentu dapat secara signifikan mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas Toyota. Selain itu, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang beragam ini dapat berdampak positif pada pasar dan profitabilitas perusahaan di pasar internasional. Selanjutnya ada penarikan kembali dan masalah kontrol kualitas. Toyota telah menghadapi beberapa kali penarikan kembali selama bertahun-tahun karena masalah kontrol kualitas. Penarikan kembali ini merugikan perusahaan secara finansial dan merusak reputasi secara kepercayaan pelanggan. Meskipun Toyota telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan proses kontrol kualitasnya, penarikan kembali ini menyoroti tentang perusahaan dalam menjaga kualitas produknya. Investasi berkelanjutan dalam proses dan sistem kontrol kualitas sangat penting bagi Toyota untuk menghindari penarikan di masa depan dan mempertahankan reputasi dalam hal kualitas dan keandalan. Selanjutnya adalah persaingan yang ketat. Industri otomotif sangat kompetitif dengan banyak perusahaan mapan yang berlomba-lomba memperebutkan pangsa pasar. Persaingan yang ketat ini dapat menyulitkan Toyota untuk mempertahankan posisi pasar dan profitabilitasnya. Selain produsen mobil tradisional, Toyota menghadapi persaingan dari pendatang baru di industri otomotif. Selain produsen mobil tradisional,
Toyota menghadapi persaingan dari pedagang baru di industri otomotif, termasuk perusahaan teknologi yang mengembangkan kendaraan otonomi dan listrik. Mengimbangi para pesaing baru ini dan tetap berada di depan dalam kemajuan teknologi merupakan tantangan yang signifikan bagi Toyota. Sekian presentasi dari saya. Oke, next peluang Toyota atau Toyota Opportunities. Peluang Toyota dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah ekspansi ke pasar negara berkembang. Sebagai produsen mobil global, Toyota memiliki peluang yang signifikan untuk memperluas kehadirannya di pasar negara yang berkembang. Negara-negara seperti India, Brazil, dan beberapa negara di Afrika yang memiliki kelas menengah yang berkembang pesat, merupakan pasar yang dijanjikan untuk kendaraan jajaran Toyota. Dan yang kedua adalah merangkul kendaraan listrik dan otonom. Dengan dunia yang bergerak menuju transportasi yang lebih berkelanjutan, ada peluang besar bagi Toyota untuk memperluas jangkauan listrik atau EV. Meskipun Toyota telah membuat langkah di bidang ini, dengan teknologi hibrida, permintaan pasar untuk kendaraan listrik sepenuhnya terus meningkat. Yang ketiga adalah memperluas layanan dalam ruang mobilitas bersama. Pasar mobilitas bersama mencakup juga layanan seperti pemesanan kendaraan dan berbagai mobil, menghadirkan peluang yang menguntungkan bagi Toyota. Dan yang keempat adalah kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi juga dapat secara signifikan mempengaruhi penjualan dan profitabilitas Toyota. Pada masa ketidakpastian ekonomi itu sudah pasti sering menunda pembelian kendaraan baru atau pada penjualan, pendapatan, dan profitabilitas bagi Toyota. Yang kelima adalah gangguan rantai pasokan. Toyota sendiri ternyata halnya produsen mobil lainnya sama, bergantung pada rantai pasokan global yang kompleks. Gangguan pada rantai pasokan ini juga dikarenakan bencana alam, masalah geopolitik atau peristiwa yang tak terduga lainnya dapat berkembang serius pada operasi Toyota. Sebagai contohnya, bencana alam di wilayah tempat komponen penting diproduksi dapat menunda produksi, yang menyebabkan hilangnya peluang penjualan dan ketidakpuasan pelanggan. Dan yang terakhir yang keenam adalah gangguan teknologi. Kemajuan teknologi yang cepat dalam industri otomotif seperti kendaraan listrik, mengemudi secara otonom, dan teknologi mobil yang terhubung mengancam produsen tradisional seperti Toyota. Jika Toyota gagal mengimbangi perkembangan ini, Toyota berisiko kehilangan pangsa pasar ke pesaing yang lebih inovatif. Teknologi yang mengganggu ini membutuhkan investasi yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan dan memungkinkan memerlukan perubahan model dan strategi bisnis Toyota. Dan yang selanjutnya adalah ancaman Toyota atau Toyota Threat. Pesaing yang ketat, industri otomotif sangat kompetitif dengan beberapa merek yang sudah matang seperti General Motors, Volkswagen, dan Ford. Mereka berlomba-lomba memperebutkan pangsa pasar. Yang kedua, perubahan peraturan. Produsen mobil seperti Toyota menghadapi lingkungan peraturan yang kompleks yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Perubahan standar emisi, peraturan keselamatan, atau kebijakan perdagangan secara signifikan mempengaruhi operasi, biaya, dan akses pasar Toyota. Yang ketiga adalah ancaman keamanan siber. Ancaman keamanan siber menimbulkan resiko yang sangat signifikan bagi Toyota dengan meningkatnya digitalisasi kendaraan dan ketergantungan pada perangkat lunak. Sekian yang bisa saya bawakan, terima kasih, dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. The next speaker is Rainanda Rizalina, an official developer for Rainanda. The place is set in your Moderator, next saya akan membahas tentang analisis produk Toyota, yaitu satu produk. Lalu forum pemasaran ini mengidentifikasi output organisasi untuk pelanggan sasaran, yang dalam hal ini adalah pembeli atau pengemudi mobil. Rangkaian produk ini
dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan terkait solusi transportasi. Berikut ini adalah komponen-komponen bauran produk Toyota. 1. Mobil, 2. sudut cadang dan aksesoris, 3. mesin. Mobil adalah yang berangkut. Mobil yang paling populer dalam bauran produk ini adalah kendaraan perusahaan seperti mobil Toyota dan Lexus. Dibuat untuk berbagai segmen pasar tergantung pada fungsi harga, merek, dan variabel lainnya. Di sisi lain, seri wheel cab paling populer dalam bauran produk ini adalah kendaraan perusahaan seperti mobil Toyota dan Lexus. Dibuat untuk berbagai segmen pasar tergantung pada fungsi harga, merek, dan variabel lainnya. Di sisi lain, seri wheel cab adalah spesifikasi untuk para lansia dan penyandang disabilitas. Perusahaan ini juga memproduksi mesin sudut cadang dan aksesoris untuk mobil. Bagian dari bauran pemasaran ini menunjukkan bahwa Toyota berfokus pada pasaran otomotif. Sambil meningkat bauran produk melalui inovasi, peningkatan produk adalah kunci untuk mempertahankan kehadiran yang kuat di pasar mobil global. Strategi kompetitif generasi Toyota dan strategi pertumbuhan intensif melibatkan inovasi dan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk bagian dari 4P ini. Selain itu, produk-produk ini meningkatkan efisiensi bahan bakar atau energi yang merupakan nilai jual untuk menarik pembeli dan mendapatkan pangsa pasar mendapatkan pangsa pasar mobil yang lebih besar. Nilai jual untuk bagian bauran pemasaran berkaitan dengan program PCR dan ESG Toyota untuk upaya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup konservasi lingkungan. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang price atau harga. Harga perusahaan bervariasi tergantung pada produk dan jenis produk atau model mobil. Elemen bauran pemasaran ini mengidentifikasi bagaimana perusahaan menetapkan harga produknya. Toyota menggunakan kombinasi strategi menetapkan harga berikut. 1. Penetapan harga yang berorientasi pada pasar. 2. Penetapan harga premium. Toyota menggunakan strategi menetapkan harga yang berorientasi pada pasar untuk menentukan harga berdasarkan kondisi pasar dan harga pesaing. Strategi penetapan harga ini terkenal pada produk perusahaan yang paling populer seperti sedan atau truk. Strategi penetapan harga yang berorientasi pada pasar menghasilkan harga jual yang kompetitif. Harga yang kompetitif menghubungkan bauran pemasaran ini dengan keunggulan kompetitif yang dibahas dalam analisis SWOT Toyota. Di sisi lain, bisnis ini juga menggunakan strategi penetapan harga premium yang menetapkan harga berdasarkan kualitas, merek premium, nilai yang dirasakan, dan variabel lainnya. Misalnya menetapkan harga premium untuk produk kelas atas atau yang lebih mahal seperti mobil Lexus. Bagian dari bauran pemasaran Toyota ini menunjukkan bahwa perusahaan menentukan kisaran harga dan titik harga berdasarkan kondisi pasar, merek, dan preferensi pelanggan. Ya, dari saya lanjutkan lagi kepada Okay, the next speaker is Rizka Listiana as manager Toyota. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya di sini Rizka Listiana as manager akan membahas tempat marketplace. Ini terbagi menjadi dua, yaitu dealer dan pengecer. Dealer adalah tempat di mana dealer adalah tempat utama untuk mendistribusikan sebuah produk perusahaan. Pemasaran ini menentukan tempat di mana pelanggan dapat mengakses sebuah produk perusahaan. Dealer Toyota adalah tempat di mana melakukan transaksi penjualan terjadi. Oke, next.
atau promosi. Strategi pemasaran dan perusahaan otomotif ini melibatkan beberapa taktik komunikasi pemasaran. Elemen 4P ini berkaitan dengan cara perusahaan melakukan komunikasi dengan target pasar. Pemasaran Toyota menggunakan aktivitas promosi berikut ini. Di sini ada penjualan personal atau dealer, lalu ada periklanan atau berbagai media, dan saluran. Selanjutnya ada hubungan masyarakat, lalu promosi penjualan dan penjualan langsung atau korporat. Toyota menggunakan penjualan pribadi melalui tenaga penjualan dealer yang secara pribadi mempromosikan produk kepada calon pembeli. Bisnis otomotif juga menggunakan iklan di berbagai media seperti TV, majalah, dan situs web. Iklan adalah salah satu taktik yang paling terlihat dalam bauran pemasaran Toyota. Dalam hubungan masyarakat, perusahaan menggunakan inisiatif perlindungan dan konservasi lingkungan, serta program pengembangan masyarakat dan relasi. Program dan inisiatif ini menciptakan citra merek yang positif yang mempromosikan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you for speaker untuk presentasinya hari ini. Baik, saya akan memberikan kesimpulan yang ada dari materi-materi yang hari ini yang sudah disampaikan, yaitu Toyota adalah pemimpin yang mapan dalam industri otomotif dengan jajaran produknya yang beragam, kehadiran global kuat, dan reputasi untuk kualitas dan keadilan. Namun demikian, perusahaan ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk persaingan yang ketat, perubahan peraturan, dan pergeseran preferensi konsumen. Analisis SWOT Toyota menggarisbawahi posisi perusahaan yang kuat di pasar otomotif global, tapi juga menggarisbawahi perlunya perencanaan strategis yang berkesinambungan dalam mengatasi kelemahan dan ancaman. Serta keberhasilan Toyota di masa depan akan bergantung pada kemampuannya untuk membangun kekuatannya, mengatasi kelemahannya, memanfaatkan peluang, dan mengurangi ancaman yang dihadapinya. Dengan menjadikan kuat sejarah inovasi dan komitmen terhadap kualitas, Toyota berada pada posisi yang tepat untuk menavigasi tantangan dan peluang dalam lanskap otomotif yang terus berkembang. Begitu kesimpulannya. Selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk audiens silakan bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adipati Yuda Wirnata Kusuma. Saya dari manajemen. Ini bertanya, apa saja strategi yang diterapkan oleh perusahaan Toyota untuk mengatasi kelemahan menurut analisis SWOT? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Berdasarkan analisis, yang pertama adalah untuk mengembangkan inovasi, meningkatkan kinerja dan kualitas produksi. Yang kedua adalah mengembangkan pasar di negara-negara baru. Dan yang ketiga adalah mengembangkan teknologi untuk memudahkan efisiensi untuk produksi. Itu adalah jawabannya. Sekian, terima kasih. Okay, this is presentation from our company. If you're interested with or want to say with the product we are sell, you can visit our website or can visit the nearest dealer in your country. That's all for us. So we apologize if there were words or action. So see you in the next day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
about counting the hours. We've got time, nothing but time.